Halo, jumpa lagi di Oki Noisy Channel. Ini adalah episode lanjutan dari video sebelumnya berjudul Q&A seputar lantai pabrik makanan. Jika belum nonton, periksa link di deskripsi atau kunjungi halaman beranda channel ini. Di video ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk menjawab daftar pertanyaan tersisa terkait apakah tepat memasang epoksi lantai pada area pabrik produksi makanan dan minuman. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifkan lonceng notifikasi Anda agar Anda menjadi yang pertama tahu untuk setiap video terbaru dari Oki Noisy Channel. Apakah epoksi lantai memiliki sifat antibakteri? Sebuah jurnal dari Laboratorium Bahan Polimer Terapan, Departemen Kimia, RV College of Engineering, India, meneliti sistem resin epoksi yang dikatakan antibakteri. Peneliti melakukan dispersi nanofiller anorganik fungsional, yakni titanium dioksida dan perak dalam metrik polimer. Hasilnya memberikan efek bakterisidal yang sangat baik ke komposit. Sistem resin epoksi yang dikombinasikan dengan perak dan titanium dioksida dapat memiliki kombinasi karakteristik mereka, yaitu efek biosida yang sangat baik dari perak dan sifat fotokatalistik dari titanium dioksida. Bahan pelapis termoset yang diteliti tersebut dapat digunakan sebagai permukaan bakterisida alias lapisan antibakteri untuk kebutuhan industri atau departemen kesehatan guna mengurangi bakteri atau mikroba. Benarkah ampuh? Mari cari tahu. Penelitian ini menguji pada dua jenis bakteri umum yang mungkin Anda tidak sadar ada di sekitar kita, yakni Staphylococcus aureus dan E. coli. Saya coba kenalkan peran mereka berdua dalam mengganggu kesehatan kita. Yang pertama, Staphylococcus aureus merupakan salah satu bakteri patogen yang bisa menyebabkan beragam penyakit. Sekitar 30% orang memiliki bakteri Staphylococcus aureus dalam hidung. Kehadiran bakteri ini sebenarnya tidak berbahaya, namun tetap beresiko untuk menimbulkan infeksi. Penyakit infeksi yang bisa disebabkan oleh bakteri ini antara lain adalah bakterimia, endokarditis, osteomyelitis, dan penyakit kulit. Kemudian bakteri kedua, E. coli, adalah bakteri yang hidup di dalam usus manusia untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Bakteri ini umumnya tidak berbahaya, namun ada jenis E. coli tertentu yang menghasilkan racun dan menyebabkan diare parah. Kembali ke penelitian, kedua bakteri tersebut ditaruh di cawan Petri yang telah dilapis sistem resin epoksi hasil dispersi titanium dan perak. Diberikan radiasi UV menggunakan alat pengikat kristal violet. Untuk melihat perbedaannya, disiapkan 3 cawan Petri yang dilapis epoksi murni, epoksi plus titanium dioksida, dan epoksi plus perak dan titanium. Hasilnya, aktivitas antimikroba dari permukaan komposit ini dikuantifikasi berdasarkan penghambatan pembentukan biofilm menggunakan uji kristal violet. Bahan antimikroba ini mampu membunuh mikroorganisme saat terjadi kontak dengan menghambat pembentukan biofilm di lingkungan berair. Baik itu epoksi plus perak dan titanium ataupun epoksi plus titanium dioksida saja, yang terpapar radiasi UV menunjukkan aktivitas antibiofilm terhadap bakteri. Hasil disimpulkan, antibiofilm yang lebih baik jatuh pada kombinasi epoksi plus perak dan titanium dioksida dibandingkan dengan epoksi plus titanium dioksida saja. Nah, begitulah. Pertanyaan tersisa akan dibahas dalam episode selanjutnya. Pastikan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Anda. Buat yang nonton tapi nggak subscribe, ayo subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Nanti ketika subscriber mencapai 1000, saya akan adakan giveaway, entah itu berupa alat kerja pengecatan ataupun cat epoksi lantai yang bisa Anda gunakan untuk mengecat area rumah Anda.